Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Tata Ibu semua punya handphone? Coba keluarkan HP-na. Akang punya tidak? Sok, pakai dengan cara yang bermanfaat. Buka Instagram. Punya tidak? Sok buka. Tuh, sudah ada? Klik search, pencarian. Search. Ayo. Klik masjid. Pemuda Alhamra. Sudah? Klik. Pasti Nu Ihwan Matara. Follow. Sudah? Kemudian ada yang Ustadz Riza ada? Di like. Sudah. Kemudian ada tanda pesawat. Nomor 3, lihat itu mungkin jodohmu. Kemudian tambahkan ke story. Nanti yang beruntung akan dikasih hadiah. Ya begitu dari tim media. Akan ada door prize menarik. Coba klik. Tuh. Bagikan kemana? Ke story. Story antum lah. Loading. Tambahkan ke cerita. Klik. Oke. Semoga masjidnya cepat jadi. Jadi mohon doa dan dana bantuan. Mohon doa, dana dan dukungan. Alhamdulillah. Terima kasih atas sedekah jempolnya hari ini. Coba dilihat, udah nambah belum followernya? Saya lihat. Ada tidak? Alhamdulillah, syukron jazakallahu khairan. Loadingnya betul, loading karena datang. Wah, loading semua orang nge-follow, pasti ya jadi loading hebat ibu-ibu. Udah follow belum? Doakan ya. Kita lagi cari dana lewat jalur maya. Semoga Allah mudahkan. Nih. Mudah-mudahan beberapa bulan kemudian sudah di masjid sendiri, tidak riuh gemuruh dengan anak-anaknya, terpisah, tenang dan semua. Dan kita akan langsung saja belajar sirah kembali. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidni ilman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Kata ibu, buat apa sih kita belajar sirah ya? Yang lalu mah biar saja berlalu. Gitu ada loh yang bilang yang lalu mah biar saja berlalu. Ada beberapa manfaat ketika kita belajar sirah nabawiyah. Di antaranya kita mendapatkan 3 hal. Ingat 3 hal. Apa itu? 1. Motivasi. Cerita-cerita Rasulullah mengandung motivasi, semangat ketika lagi futur, dengar kisah. Ingat kisah tentang sahabat Rasulullah yang dipenggal
ketika itu mau dibawa kepalanya, malah dikerumunin lebah dan menghilang dibawa oleh lebah. Jadi sanes namun pengalaman apa tuh? Ilmu janggaware, ilmu naon gitu. Ada tuh zaman Rasulullah. Seorang sahabat Rasulullah yang berdoa, ya Allah, seandainya nanti aku syahid, katanya, jangan biarkan tubuhku ini dimiliki oleh orang kafir. Karena apa? Karena ada satu orang wanita yang sakit hati ketika di perang Badar. Orang tuanya dibunuh oleh sahabat ini, meminta tengkorak kepala sahabat tersebut. Nanti kepalanya akan diisi emas, katanya. Tapi tidak jadi, karena sahabat ini berdoa kepada Allah. Kata Umar bin Khattab, aku ingat bahwa sahabatku ini dia pernah berdoa, ketika nanti syahid jangan sampai tubuhnya ini dimiliki oleh orang kafir untuk dimutilasi dan semua. Dan terjadi. Itu teh motivasi buat kita. Dulu orang-orang berjuang demi agama ini teh sampai segitunya, gitu ya. Kalau kita mah paling disuruh apa teh? Disuruh kerja bakti, berenangnya. Tidak sampai harus menumpahkan darah. Kemudian 3 hal kan, 1 motivasi, 2 inspirasi. Jadi semangat ya tante ibunya belajar sirah. Inspirasi. Kalau apa bedanya motivasi dengan inspirasi? Tuh. Apa bedanya motivasi dengan inspirasi? Kisah sejarah. Iya, ini juga lagi kisah sejarah. Inspirasi mah nyata tokohnya. Motivasi bisa saja cuman omdo. Ayo semangat ibu-ibu, kita harus bisa mengejar surga, semangat. Ari yang ngobrolnya tidak melakukan apapun. Tapi inspirasi mah disebut dengan talk less, do more. Sedikit berbicara, ku action. Rendah hatinya, setiasa ambilnya, tahu-tahu hafal Quran. Bujeng-bujeng, tahu-tahu tasmi, inspirasi. Diam-diam menghanyutkan menurut kita mah ya, inspirasi. Dan banyak di sirah ini yang menginspirasi kita. Di antaranya adalah kisah sahabat yang kata Rasulullah, saksikan ya, lagi holakong kayak gini, saksikan ya, nanti akan ada orang penghuni surga datanglah seorang sahabat yang tidak dikenal dan tidak ditulis namanya, rambutnya basah, jenggotnya basah, baru beres wudhu. Besoknya lagi disepil lagi, kata Rasulullah, saksikan nanti akan lewat lagi ahli surga. Sampai 3 kali disebutkan ahli surga. Sampai ada sahabat yang kepo, akhirnya diikuti, nginep di rumahnya, ingin tahu apa amalannya. Ternyata amalannya itu biasa aja, sama seperti kita ini. Bahkan gak sempat sholat malam katanya. Tapi disebutkan oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Kemudian kata pas udah beres 3 hari, jujur saja ya, saya mendengar bahwa namamu disebut sebagai ahli surga. Sebenarnya apa sih yang jadi rahasianya? Masih dengan keadaan rendah hati, sahabat ini berkata, yang mana ya amalan saya? Wah, Masya Allah, tawa dulu. Mungkin kita mah itu mau nggak sonten besok nawas langsung. Yang mana ya? Oh, mungkin yang ini, cenah wahai pemuda. Nah, ini yang keponya pemuda ini. Aku tuh tidak pernah tidur dalam keadaan membawa perasaan benci dan dengki. Sebelum tidur ku maafkan semuanya. Di dalam hati itu tidak pernah iri dengki dengan pencapaian orang lain. Suka ikut senang kalau orang lain dapat nikmat. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah senang. Tidak pernah menyimpan hasad, iri dan dengki. Rupanya itulah yang menjadikan pemuda ini menjadi ahli surga. Inspirasi kan? Ternyata amalan kita tuh
bisa aja amalan yang sangat sederhana, tapi hati kita tuh bersih, hati kita tuh qalbun salim. Nah, ini dari mana kita dapat? Dari sirah, dari kisah, dari hadis, gitu. Kemudian jadi prediksi. Yang ketiga, manfaat kita belajar sirah. Kita dapat pelajaran, kita bisa memprediksi masa depan. Jadi nggak usah tuh nanya ke Mama Loren, ke Mbak Yogu, atau ke siapa lagi.